Balik lagi di Perbincangan Podcast bareng gue Erik, Bro Ubay, dan Devi Yolanda. Betul. Bisa dicoba. Oke, menarik banget ya jadinya. Jadi dari mulai review tadi ternyata itu tidak instan ya, positif review teman-teman ya. Bisa dicatat itu ya. Jadi harus perhatikan benar-benar meskipun 1-2 itu jangan baper gitu ya. Iya benar. Tetap hadapi satu-satu, terus perbaiki produk kita, kemudian akan lahirlah positif review secara naturalisasi. Betul. Kayak gitu. Ngomong-ngomong soal positive review, berarti kan ini ada kaitannya juga dengan membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan ya, sebetulnya seperti Betul. itu. Gitu. Nah, gimana caranya Devi and Team itu kan otomatis ketika mereka ngasih review, mungkin ada juga review yang kurang baik seperti itu. Bagaimana cara penanganannya gitu? Apakah memang harus standby 24 jam kah? Atau memang ada tim-tim yang memang khusus shift gitu ya di jam-jam tertentu untuk bisa membalas komen-komen dan sebagainya untuk mempertahankan kepuasan pelanggan? Penanganan sama mempertahankan kepuasan pelanggan ya. Mungkin karena aku bicaranya karena sekarang bisnis kita bisa dibilang masih lumayan kecil lah. Jadi sebenarnya malam-malam sebelum tidur itu aku yang ngebalas-balasin juga gitu. Luar biasa. Dianya chat Tokopedia. Ya, ada timnya aku gitu. Cuman kan timnya aku juga kan mereka pasti lebih ke 9 to 5 gitu ya kan yang balas. Tapi abis itu yang pas malam aku tuh yang actually go through lagi satu-satu hari itu tuh mereka chat apa sih, komplain apa sih, terus ada yang udah dibales belum, atau udah dibalas tapi kita nggak bilang terima kasih gitu misalnya ya. Tapi maksudnya itu adalah hal yang benar-benar aku invest waktu untuk sedekat mungkin sama customer gitu. Jadi kalau dibilang penanganan tim standby ya bisa dibilang shift-shiftan. Jadinya shift pagi ya si tim aku ada 1 orang ini, shift malam ya aku gitu. Cuma karena kayak gitu jadi kita bisa langsung dengar feedback customer sih sedekat itu gitu. Dan juga kayak misalnya lewat Instagram pun itu langsung founder aku yang satu lagi yang suka balas-balasin DM-nya. Terus kalau misalnya aku nggak sempat balas DM tapi misalnya tim sosial media aku ada nge-repost story siapa ya misalnya UB gitu ya nge-repost di Instagram lagi pakai normal. Habis itu aku pun dengan Instagram pribadi aku sendiri aku yang akan approach mereka, thank you udah support, thank you udah beli, please let me know kalau misalnya ada feedback gimana kita bisa improve, udah cukup ini belum. Jadi itu ya kalau menurut aku gimana kita bisa buat loyal sama kepuasan pelanggan, karena siapa sih yang nggak suka merasa deket gitu ya sama brand yang mereka lagi coba, brand yang menurut mereka tuh visi misinya tuh sama. Mungkin kalau misalnya buat ibu-ibu yang nggak terlalu mikirin eco, tapi kan mereka pasti mikirin anaknya, pengen nyari yang aman untuk keluarganya gitu ya kan. Jadi itu sih kalau menurut aku untuk membuild loyal dan kepuasan pelanggan adalah kita harus bisa sedekat mungkin sama mereka. Komunitas sih menurut aku yang penting banget karena itu yang akan build loyalty juga ya, dan itu juga yang lagi berusaha buat kita crack lah gitu. Kalau ada yang balas, ada yang misalkan ada yang bertanya soal kehidupan pribadi gitu kan, curhat gitu, ada nggak sih kayak gitu? Curhat apa gimana? Kehidupan pribadi nggak ngomongin produk. Paling suka ngiriminnya tuh tangga. foto kayak kemarin ada yang ngirim foto lantai kamar mandinya yang kuning banget. Ini gimana ya Mbak, diapain ya? Ini lantai saya kuning banget, bisa nggak pakai bathroomnya? Dan itu aku balas tuh baru banget tadi malam, makanya masih ingat gitu. Dan jadi si kamar mandinya, jadi cerita nggak apa-apa nggak nih? Nggak apa-apa, boleh. Jadi kamar mandinya kuning banget ya, yang kayak kuning karat gitu loh. Jadi ini aku langsung tanya aku forward ke head R&D-nya kita, terus aku tanya, ini produk bathroom kita bisa atau enggak buat bersihin ini? Dan head R&D aku bilang nggak bisa gitu, karena ini adalah karat yang disebabkan oleh zat besi yang tergantung di airnya mereka, mungkin air sumurnya atau air tanahnya. Dan ya udah, karena dibilang nggak bisa ya aku akan balas ke customer, maaf ya barang kita, bathroom cleaner kita ternyata nggak akan maksimal untuk membersihkan itu karena itu adalah yang jenisnya dari ini. Mungkin salah satunya juga adalah kita jujur aja gitu. Bagus dong.
Kalau Dan seperti kita ya itu, kasih solusi yang mungkin emang bisa gitu. Tapi apakah kedepannya akan mengembangkan produk itu juga? Bisa. Nah, Bisa jadi ya. bisa ada. Emang yang kita udah develop karena itu adalah salah satu masalah yang paling common di Indonesia karena jenis quality airnya tuh beda-beda banget gitu. Soalnya Itu yang panitia kita tadi ada yang ngechat katanya kalau misalkan ada keluar produk itu langsung pengen dibeli. kalau Masalah karatannya di masih Indonesia. belum yang terlalu parah, terus di aluminium yang kayak di sink kerannya dan lain-lain itu masih bisa. Cuma Iya. kalau yang udah sampai bener-bener kuning banget karat yang zat besinya tinggi itu emang udah agak susah sih Iya. gitu. Iya. Oh jadi Betul. cerita masalah Iya, bersih-bersih. iya. Iya, emang Apa? jadi emang senormal Pengalaman itu. kita juga. Iya, betul. Jadi itu menandakan bahwa senormal itu not just a product, it is a solution. Asik. Iya, bagus Bisa banget. jadi kan bisa bikin tagline. Bisa dibikin tagline Iya. ya benar ya, Karena bukan gini, cuma iya. produk tapi solusi. Iya, betul. Karena kan bisa nanya kan orang ini kenapa gitu. Bisa nggak cuma karena lu gak beli produk gua nggak mau jawab, nggak gitu kan. Benar. Bener caring customer gitu loh. Kalau sosmed yang digunakan sama senormal itu apa aja sih? Untuk strategi sosmednya? Strategi Ada apa aja? sosmed ya. Ada Untuk apa aja? sosmed sih sekarang kita tuh masih fokusnya di Instagram. Kita banyak banget maximize Reels karena Reels ini kan juga adalah fitur baru di Instagram yang lagi mereka push banget. Terus kita juga lagi coba mulai develop TikTok kita. So far sih itu ya yang kita pakai untuk channel ya. Jadi Instagram, terus lebih banyak di Reels pasti, terus story, terus baru post. Nah terus juga yang kedua adalah TikTok. Tapi kalau spesifik strategi sebenarnya kita pastinya pakai ads, kitanya juga pakai KOL, sama itu sih paling ya, sama konten sih. Kita merasa semakin banyak konten kita, walaupun mungkin nggak semuanya performance-nya bagus, tapi waktu orang pengen cari tahu barang kita, mereka bisa dapat apa yang mereka butuhin gitu. Jadi again tadi karena kita butuh banyak banget edukasi, jadi kita make sure kontennya kita tuh ada untuk memudahkan mereka mencari tahu dan mengerti produk ataupun brand kita. Oh, bikin webinar online juga nggak? Nah, webinar online belum. Kita tuh sebenarnya kepikiran pengen bikin ceritanya ala-ala Instagram shopping live yang kayak dokter TV zaman dulu. Ingat nggak sih? Yang malam-malam tuh. Ya, kita kepikiran bikin itu tuh. Jadi yang kayak ini kotor kena saus, kita coba bersihin. Wah, ada cuman demonya gitu ya? Iya, ada demonya, produk demo. Kita kepikiran kayak gitu sih. Cuma belum sempet bulan ini, mungkin akhir bulan atau bulan depan kita mau coba lakuin. Seru-seruan aja sih. Itu kan juga termasuk product knowledge ya. Oke, aku mau nanya nih Devisa terkait dengan inovasi nih. Ini buat teman-teman yang mungkin bisnis juga ya, mulai berintis bisnis mungkin. Sebenarnya seberapa sering sih kita harus melakukan inovasi dalam bisnis gitu ya? Lalu kan nggak semudah itu inovasi bisa diterima oleh pelanggan kita. Nah, aku rasa ini si Senormal nih cocok banget untuk menjawab hal ini gitu ya, karena produknya sendiri adalah sebuah inovasi. Mungkin lebih ke jenis inovasinya kalau bisa jangan terlalu banyak. Karena nanti customer juga jadi bingung dan kita pun bingung. Tim marketingnya pun akan bingung. Jadi mau inovasi yang mana dulu nih yang dikedepanin gitu. Karena waktu awal-awal kita sebelum launching produk pun kita bingungnya yaitu kita merasa produk kita bisa dipakai semuanya. Bisa save ini, tapi yang mana duluan sih yang mau kita kedepanin gitu. Jadi kalau misalnya semakin banyak yang kita inovasikan ya yang ada mungkin malah customer bingung terus malah nggak jadi beli. Sama aja kayak kita kalau terlalu banyak opsi kita jadi udahlah nggak usah, malas yang biasa aja gitu. Jadi mungkin kalau seberapa banyak inovasinya, kalau menurut aku kalau bisa fokus di satu tapi yang paling kuat itu akan lebih baik, sementara sambil di develop lagi inovasi-inovasi lain dan lain-lain. Dan seberapa seringnya itu menyangkut kayak tadi sih, inovasinya satu, tapi kita make sure inovasi satu itu udah diterima dulu oleh customer sebelum kita mendatangkan inovasi lainnya. Jadi seberapa seringnya itu aku rasa sih mungkin harus lebih dengar ke customer. Kalau mungkin timeline wise mungkin menurut aku tuh kayak 6 bulan ada inovasi baru malah lebih seru. Atau mungkin inovasinya sama kayak aku, inovasinya sama tablet. Tapi jenisnya aku tambah lagi, aku tuh mau ada launching produk baru mungkin di quarter 4 inilah
gitu. Tapi ya inovasinya masih sama tablet, cuma kegunaannya mungkin berbeda gitu. Nah nanti kalau misalnya kita mau ada rencana inovasi di produk kategori baru dan lain-lain, itu kita keep buat tahun depan. Karena apa? Kita mau make sure customer itu ngerti dengan inovasi yang sekarang kita dulu, ngerti brand kita tuh apa dulu sebelum mereka kebuka dengan inovasi yang lain. Jadi kalau kita punya 10 inovasi, akhirnya akan lebih menarik kalau bulan ini ada inovasi ini. Mungkin 4 atau 6 bulan ke depan ada inovasi ini lagi, daripada 10 at once gitu kan kita pasti bingung ya kan. Jadi intinya mah boleh berubah, perubahan itu terus ada, tapi harus tetap fokus gitu ya. Senormal ini bisa dibilang kan unik ya, produk yang unik ya. Apa sih kunci utama yang harus dimiliki untuk menjadi unik ya dalam dunia bisnis, terutama dalam sisi bisnisnya gitu? Mungkin aku bakal bisa bilangnya adalah nggak semua orang bisa membawa inovasi baru gitu. Kayak misalnya buat brand senormal punya inovasi tablet ini ya jatuh bangun, dan mungkin aku pun lucky gitu ya, maksudnya beruntung ketemu founder aku yang satunya lagi ternyata ngerti chemical kayak gini-gini, and nggak semuanya berjodoh bisa kayak gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa dalam produk inovasi, kita bisa cari cara lain gimana biar bisa berbeda. Apakah approach marketingnya, apakah approach distribusinya, apakah approach banyak banget sih kan sisi dari bisnis itu yang bisa kita cari gitu ya. Mungkin marketingnya sama aja sama yang lain, tapi ternyata distribusinya kita beda. Contoh ada brand satu lagi, jadi ada startup yang jualan barang FMCG, tapi bukan tipikal barang FMCG, tapi bisa di-refill. Barangnya sama, barangnya sama, tapi distribusinya dia tuh adalah dia punya gerobak atau kayak punya ojeknya gitu yang bakal bawa mesin refillnya mereka. Padahal produknya sama gitu, tapi ternyata distribusinya yang mereka lakukan berbeda, dan itu membuat bisnis mereka berbeda. Jadi meskipun nggak di produknya nggak masalah, yang penting ada hal lain caranya. Betul. Ya, cara aspek bisnis yang lain lah gitu. Ya, cara produk nyampe ke orangnya misalnya, atau cara marketingnya misalnya. Betul. Gitu. Jadi jangan terfokus pada satu aspek gitu ya, teman-teman. Jangan sampai kayak, tapi barang gua kan sama aja sama yang lain, terus jadi discourage dan nggak mau, padahal kan mungkin bisa dipikirin ya tadi angle-angle yang berbeda-beda. Oke, wow, menarik. Saya terpukau. Apa nih? Ternyata begitu banyak strategi yang memang bisa kita kulik di sini ya. Betul. Dari pengalaman ya. Gimana? Ini kita balik ke soal strategi bisnis juga ya gitu. Gimana caranya supaya sistem normal ini, mungkin Devi and team gitu ya, mengatur arus kas bisnisnya gitu supaya tetap sehat. Karena kan ini kan bisnis yang baru berjalan gitu ya. Tapi gimana cara mengatur arus kas supaya bisnis tetap sehat? Oke, ini mungkin aku bicara dari pengalaman aku yang masih pendek lah tadi ya kan, karena kan bisnisnya juga masih baru. Cuman kalau yang bisa aku share itu adalah pertama-tama tuh waktu kita mulai di bulan Maret develop produk, udah mulai build timnya kecil-kecilan dan lain-lain, itu kita bootstrap lah, pakai money from our own pocket gitu. Sampai akhirnya di bulan Juni akhir, Maret, April, Juni. Nah, Juni akhir tuh kita menemukan kalau, bukan menemukan ya mungkin ya, kita benar-benar pede dan merasa kalau misalnya pede dan kita tahu strateginya gimana caranya untuk crack this bisnis supaya lebih besar gitu. Jadi pertamanya adalah kita pede sama produk kita. Dan yang kedua adalah untuk di bisnis home chemical kayak gini, ini tuh adalah permainan MOQ, minimum order quantity. Semakin banyak misalnya botol yang kita pesan atau misalnya tablet yang kita buat, itu akan menekan biaya modal kita gitu. Nah, karena kita taunya dari karena along the way kita menemukan seperti ini, makanya kemarin itu kita juga sempat melakukan mencari investasi gitu. Jadi kemarin bulan Juli akhir itu kita mencari modal tambahan investasi dari teman-teman terdekat buat bantu kita scale up the business dan membuat bisnis ini ya hopefully jauh lebih besar
gitu. Dan kalau untuk masalah gimana biar cash bisnisnya sehat, menurut aku ini juga adalah masalah prioritas and bookkeeping gitu kali ya. Karena kan apalagi kalau bisnis masih baru rasanya tuh mau ini, tapi kan nggak mungkin duitnya dari mana. Jadi itu adalah masalah prioritas. Oke, tahun ini kita cuma bisa ini sama ini, tahun ini kita cuma bisa beli misalnya stok segini. Makanya sisanya bookkeeping ya, I think itu sih semuanya harus di plan. Oke, kita perlu jual berapa supaya kita bisa punya profit berapa, dan supaya profit ini bisa kita putar kemana. Kita bisanya cuma hire berapa orang supaya kita nggak terlalu banyak ngabisin modal kita dan lain-lain. Ini yang memang harus direncanakan dan di plan to the very last detail sih. Ya walaupun plannya berubah-berubah juga sih ya. Oke, menyesuaikan kondisi ya sebetulnya ya. Ya, menarik banget ya. Tadi aku mau gali sedikit, tadi udah sedikit disinggung sih soal ngumpulin modal ya. Tadi kan si Senorma sendiri sempat ada investment ya. Nah, ada cara lain nggak, Devi, untuk tips nih buat teman-teman yang ngumpulin modal usaha nih? Biasanya itu jadi kendala tuh yang bikin orang nggak jadi usaha tuh, tuh nggak punya modal. Nah, ada tips-tips khusus nggak biar akhirnya yakin terus tahu caranya punya modal gitu? Tipsnya aja sih biar cara ngumpulin modal gitu, tipsnya apa aja gitu. Cara ngumpulin modal tipsnya kita sih waktu itu patungan ya. Oh ya, okay. Sama sebenarnya kita juga kepikiran untuk pinjaman bisnis gitu. Itu juga salah satu cara yang kemarin kita sempat explore sih. Jadi kita kemarin mikir kalau misalnya nggak ada teman yang bisa bantu buat kasih kita modal nih, mungkin kita lakukan pinjaman bisnis ya. Nah, kemarin sih memang solusi kita tuh antara dua itu. Sebenarnya juga kalau misalnya nggak melakukan investasi dari teman ataupun pinjaman bisnis, misalnya patungan tadi udah bisa ada yang terkumpul, menurut aku nggak harus selalu mulai dari nol ke yang punya 100 juta gitu, enggak kok. Mungkin kayak kita bisa mulai dari ya tadi patungannya berapa, terus gimana caranya dari jumlah uang patungan kita tadi, gimana ya biar kita bisa make it work. Oke, jadi banyak cara sebenarnya ya, jadi nggak boleh jadi kendala dan harus dicari gimana baiknya lah. Misalkan teman-teman nggak punya duit sendiri, ajak temennya kerjasama, patungan kayak gitu. Nah, terkait dengan untuk awal bisnis kan pasti memang struggling gitu ya. Nah, untuk memulai bisnis pasti struggling gitu kan. Nah, ini kita balik kalau misalkan untuk seorang wirausahaan gitu kan, mental. Nah, apa yang harus dimiliki sebagai wirausahaan? Baik dalam sisi mental, karena kan pasti jatuh bangun ya. Mungkin saja produknya pas dicoba, apalagi produk yang mau dibuat sendiri, produknya bagus atau tidak. Terus pasti harus keluarin modal dulu di awal gitu kan. Habis itu bagaimana cara pengembangan produk, habis itu berlanjut ke pemasaran. Nah, itu mental-mental seperti apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Mungkin yang paling gampang ya harus kuat mental sih. Cuma I think something kayak harus resilient lah gitu. Jadi kalau misalnya ada difficult situation, kita nggak boleh down kelamaan, terus merasa stuck, merasa nggak ada solusi atau apa. Justru mentalnya tuh kita harus bisa recover quickly, find solution gitu Pak. Karena nggak mungkin masalah nggak ada solusinya, cuma tinggal putar otak gimana cari caranya aja gitu. Jadi mungkin lebih kayak banyak nguliknya tadi, sama kita nggak boleh merasa stuck ataupun down ataupun ya apapun itu yang negatif itu nggak boleh linger terlalu lama sih. Terus kalau yang kedua menurut aku yang penting banget juga, kita harus confident but humble. Pede tapi tetap humble supaya kita bisa jadi istilahnya itu kita full time student, tapi bukan full time student yang bukan full time student yang gampang menyerah gitu, tapi tetap harus pede gitu. Mungkin pedenya dulu lah ya. Kalau menurut aku yang harus penting banget juga itu adalah percaya kalau misalnya produk kita ini menyelesaikan masalah dan bisa diterima masyarakat. Kenapa menurut aku harus pede dulu? Karena along the way setiap kali ada down, itu yang akan pertama kali impact mental kita gitu. Apa emang barang gue jelek mental ya? Iya, apa karena barang gue jelek ya? Atau mungkin pricing gue gini ya?
Atau misalnya botolnya jelek ya, aduh apa kemarin kurang ini ya, apa ini ya, karena mental tuh akan gampang banget dan bikin kita down dan nggak pede, terus rasanya pengen nyerah gitu. Sedangkan kalau kita bisa pede sama bisnis kita, produk kita, kalau aku tuh ngeliatnya produk aku ini adalah baby aku. Jadi aku harus pede, baby aku ini adalah yang terbaik dan yang apa aku lakuin ke dia adalah yang terbaik juga gitu. Walaupun mungkin tadi ada up and down-nya dan nggak semuanya berhasil. Nah, tapi we need to confident but also humble-nya adalah jadi jangan cinta buta gitu. Sometimes as a founder, kita tuh cinta buta to one idea, to our product, sampai kita nggak mau dengerin customer gitu mungkin. Nggak mau dengerin kritik, ya nggak boleh juga kayak gitu. Karena kita tahu kritik itu yang akan membangun kita, yang akan membangun tadi baby-nya kita, produknya kita untuk semakin besar dan semakin baik gitu. Jadi menurut aku mungkin itu sih ya, jadi kita harus pede tapi humble. Gimana caranya kita bisa jadi menerima kritik dan membuat kritik itu jadi membangun kita dan resilient tadi. Hebat loh. B, bisa kita B kayak gitu B. Iya. Semua orang mentalnya baja kok pasti kan. Iya. Jadi mulai aja dulu. Oke. Bajanya masih kayu. Gitu. Kadang kita postingan kita di komen dikit aja udah kena mental tuh kan. Jadi harus benar. dari itu berarti kan. Yes, tapi kan tercerahkan ketika ada yang bilang produknya bagus. Nah, iya, betul. Makanya harus pede, habis itu tetap humble gitu ya intinya tadi. Benar. Oke. Nah, mungkin ini bisa dilanjutin Devi terkait dengan ya sekalian tadi aku yakin tuh sharing-sharingnya banyak banget kebantu teman-teman untuk yakin gitu ya, terutama yang dari awal bisnis, baru awal-awal berbisnis. Nah, kira-kira apa tuh pesan-pesan soal bisnis yang bisa dibagi ke teman-teman selain yang tadi itu kan terkait dengan mental ya? Ke sobat modalku yang lain gitu. Pesan bisnis kalau mau mulai bisnis gitu kali ya. Ya, kurang lebih begitu. Yang awal-awal ya. Kan orang bisa relate tuh kalau awal-awal pas itu. Betul. Itu kalau menurut aku sih adalah tadi sih ya, mungkin jangan terpaku sama jangan terlalu jatuh cinta sama ide kita. Kita harus ada punya some logical reason. Makanya waktu tadi aku sempat cerita, awalnya ide senormal tuh bukan bersih-bersih, tapi misalnya home accessories gitu. Tapi kalau waktu kita ngulik-ngulik home accessories, tentu kita udah cinta sama idenya ya. Kita itu udah bikin boardnya, kita udah bikin plannya, kita udah coba cari-cari supplier. Tapi ternyata pas kita kulik-kulik dari segi biaya, dari segi kompetitor, dari segi gimana kita bisa stand out in the market, gimana kita bisa ini itu, kok kayaknya kita kurang pede ya sama ide ini ya. Padahal itu udah sekitar 2 bulan dari Desember tahun lalunya deh, berarti sekitar 2-3 bulan udah kita develop gitu. Mungkin kalau waktu itu kita nggak benar-benar buka pikiran kita, mungkin kita sekarang jadinya jalanin itu, which bukan berarti yang mau jalanin itu harus stop ya, cuman at that time ternyata capability kita nggak di situ. Nah, that's why waktu kita merasa capability kita nggak di situ, terus ternyata ada problem lain yang lebih dekat sama kita, dan founder aku yang satunya lagi pun juga chemical engineering, jadi ini juga lebih dekat sama dia juga in terms of personal interest gitu ya. Ternyata ini malah bikin kita lebih klik gitu ya, dari aku punya masalah, dia bisa punya solusinya, dan lain-lain. Jadi I think buat founder untuk memulai bisnis, jangan takut salah, jangan takut untuk pivot your business atau pivot your first idea to something else yang mungkin lebih dekat sama your personal interest, personal goal, atau personal problem. Dan yang kedua, kalau udah merasa itu dekat dan merasa udah pede, jalanin dulu aja. Pasti nanti along the way kita akan ada cari cara untuk make it happen. Itu sih menurut aku ya. Jadi jangan takut salah. Kalau misalnya salah pun jangan takut berubah. Dan kalau misalnya ada komplain atau ada yang nggak sempurna, nggak apa-apa, jalan dulu aja, karena kalau nunggu sempurna nggak akan mulai. Kita bisa selalu cari solusi kalau ada problemnya lah gitu. Mungkin itu ya. I don't know if it. Wow. Inilah mental bisnis yang hebat. Iya. Kita sampai diem aja dulu.
termenung Iya, ya. melihat ini. Karena semua ini loh. Semoga Luar ngebantu ya. Aku Luar nggak tahu biasa pengalamannya sekali. masih pendek juga lah. Iya, iya. Tapi pengalaman pribadi itu memang bisa kita contoh gitu kan dari Iya. pengalaman apalagi baru memulai usaha seperti itu gitu. Nah harapannya juga bagi sobat modalku nih setelah mendengar ini mental-mental yang merasa kayaknya produk gue kurang bagus jangan menyerah gitu ya. Benar. Harus mencoba mencari yang terbaik. Oke, B dan Devi, sepertinya Iya. kita sudah cukup lama ngobrol ini ya. Saking Iya, nggak serunya berasa ini. loh. Tapi seru Nggak banget. berasa loh itu. Seru banget ya. Gitu B. Oke. Jadi kita sepertinya sudah sampai di penghujung acara nih B. Iya, sayang banget ya. Padahal masih lagi seru-serunya. Banyak hal. Apa mau lanjut kita B? Oh, enggak dong. Kan 24 jam B. Enggak makan, Pak. Antar, Pak. Udah lapar nih. Iya. Siap. Oke, jadi kita di penghujung acara ya, sobat-sobat modalku. Pastinya banyak banget insight dan tips serta pengalaman Devi yang sudah di-share ke teman-teman sekalian, terutama terkait dengan teman-teman yang baru mulai bisnis. Semoga makin dapat pencerahan, semoga nggak takut melakukan perubahan, dan semoga tetap tough dengan bisnisnya gitu. Mantap. Amin. Tetap pede ya, yang penting ya teman-teman ya, harus nggak Betul. boleh ya, jangan gampang nyerah gitu, karena jangan gampang menyerah itu ada lagunya kayak gitu. Asik. Nggak mau nyanyi kan? Iya, Jangan nggak. nyanyi di sini. Nggak, Mulai nih. Ya. Oh, ya, thank you banget juga buat teman-teman yang sudah stay tune ngedengerin dimanapun kalian, kapanpun kalian dengerin ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa diterapin ke bisnisnya masing-masing gitu. Sobat modalku jangan lupa untuk share and like podcast ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Modalku. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Oke, untuk info next perbincangan podcast selanjutnya, teman-teman bisa follow dan pantengin Instagram @modalkuid. Oke, dan terima kasih Devi. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Ya, Oke, Aku udah dan happy banget buat diundang. Padahal masih baru. Thank you ya. ya. mantap. Dan akhir kata dari gue JT, Dan gua UB, sampai jumpa di perbincangan perbincangan podcast podcast selanjutnya. selanjutnya. Ya. Ya. Oke. Bye. Bye. Terima kasih Devi, terima kasih Dadah, teman-teman. thank you. Sobat Modalku. Thank you.